Jangan Ya, kayak saya gitu mau bertanya. Saya mau Sebentar, bertanya saya jawab lah. begini. Ya, perbedaan persembahan di gereja dengan bersedekah kita di luar bagaimana? Dia turun-turun nih orang kalau Saya mau bertanya, Bang. Aduh, kamu Iya. kenapa? bodoh-bodohnya yang di room ini ditanya apa jawab apa, moncongnya nomor 1. Udah. Jangan gitu Kita lah, diskusi udah, sehat. Nggak sama. Kita diskusi Iya, sehat. Kita kayak diskusi bapak-bapak sehat. apa kalian, mama-mama aja nggak kayak gitu. Emang kau udah Jangan mama lagi. kau? Udah only. Udah lah, Tenang lu bang. Jangan Ya, kayak saya gitu. mau bertanya. Saya mau Sebentar, saya bertanya jawab lah. begini. Ya, perbedaan persembahan di gereja dengan bersedekah kita di luar bagaimana? Dia turun-turun nih orang kalau Oke. Sebentar Kak Nora, biar saya jawab ya Kak Nora. Oke, Abang, silakan Abang. Di mute dulu ini Andri apa yang baru naik. Di mute dulu ya. Jadi begini Kak Nora, kalau persembahan di gereja itu benar-benar diatur programnya oleh gereja itu. Artinya apa? Masa uang orang diatur oleh gereja, ya kan gitu. Tapi kalau persembahan di luar itu kan kita yang mengatur uang kita tergerak atau tidak. Tetapi kalau di gereja tidak tergerak pun, ya kita merasa terpaksa, terintimidasi, itu masalahnya dan bedanya Kak ya. Itu yang saya bisa jawab. Terima kasih. Jadi begini, tentang apa bedanya persembahan ke gereja dengan persembahan kepada sesama. Yesus katakan di Matius 25 ayat 40, Raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, barang siapa memberi kepada salah seorang daripada saudaraku yang paling hina ini, dia memberinya kepadaku. Itu sudah dikatakan Yesus. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan bawalah persembahan ke gereja dan berikan kepadaku. Itu tidak ada. Karena di gereja itu Yesus tidak inginkan ada yang namanya yang berbau dengan mamon, uang. Itu dia Kak ya. Jadi tidak boleh ada dua sembahan, satu uang, satu Tuhan, tidak boleh. Karena itu menjadi beban, menjadi kuk bagi orang. Ketika kita memberi, kita tidak punya. Nah, kita dipaksa memberikan perpuluhan, kita dipaksa memberikan persembahan. Nah, kalau anaknya 3 orang, suaminya 1, udah berapa coba? Padahal kalau kita memberi makan 1 orang yang tidak makan di pinggir jalan sana, itu malaikat sorga akan melihat, gitu loh. Udah. kasih tahu gereja mana yang maksa kau untuk kasih persembahan gereja, moncong kau, hati-hati kau. Tunggu Bang, tunggu Mbak, tunggu sebentar, ada yang mau saya tanya lagi. Jadi begini Bang, ketika ada gereja itu melakukan persembahan atau perpuluhan, bukankah itu sebagian untuk untuk fasilitas di gereja itu? Kalau misalnya ada yang rusak, ada yang apa gitu loh Bang. Sebenarnya gini aja Mbak, kembali dulu saya tanya dulu Mbak, apa sebenarnya arti gereja itu Mbak? Jangan lari-lari kemana-mana. Tempat beribadah. Tempat beribadah. Begini Bang. Begini Bang. Ya, tunggu dulu. Bisa saya ngomong dulu sebentar aja? Ya. Begini Bang. Ketika Abang tanya apa artinya gereja, itu kan untuk tempat peribadatan. Di situ semua akan Oke. Jadi sekarang begini. di situ kan jadi pelan-pelan. Makanya saya bilang tadi, makanya kalau bisa pelan-pelan. Jadi tadi sepakat ya bahwa gereja itu artinya tempat beribadah. Yang kedua, di dalam gereja itu yang diberikan itu, adakah di situ dikatakan bahwa perpuluhan itu untuk yatim piatu, untuk keperluan gereja kah perpuluhan itu? Kalau soal itu memang kalau itu tergantung manajemen dari gereja itu Bang. Makanya saya bilang tadi Yesus tidak menginginkan hal-hal seperti itu. Nah, yang Yesus inginkan
Tahu nggak arti ibadah yang sesungguhnya bagi Yesus? Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Tuhan Bapa kita, mengunjungi yatim piatu, janda-janda tua dalam kesusahan, bukan kesepian ya, jangan salah sangka. Dan menjaga diri dari yang namanya kecemaran dunia, rokok, narkoba, minuman keras. Itu jaga diri dari situ, itu sudah ibadah. Banyak orang ke gereja, pulang gereja nanti merokok. Ijo tuaki katanya kan, minum tua sampai mabuk-mabukan. Yang penting hadir aja ke gereja. Inilah yang tidak disadari dari gereja. Halo Bang, saya belajar ya Bang. Bang, belajar boleh ya Bang? Iya, Oke, silakan lanjut ya. Saya sudah yang mau saya tanya cuma itu saja memang. Saya cuma mau nanya ini Bang. Penjelasannya.